Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Denda Wismana. Saya mengajar mata pelajaran PJOK unit kerja di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai renang gaya punggung yang meliputi pengertian, sejarah, serta teknik dasar. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini secara seksama agar mudah dipahami. Gaya punggung adalah gaya favorit bagi para perenang pertandingan ataupun rekreasi. Renang gaya punggung disebut juga dengan back crawl. Gaya punggung merupakan gaya renang di mana bagian wajah dan mulut untuk bernapas berada di atas permukaan air. Syarat dari renang gaya punggung adalah kita harus mampu mengapung di atas air dengan menggunakan punggung. Jika sudah mampu mengapung dengan bagian punggung, maka untuk melakukan gaya ini dengan bergerak melalui permukaan air akan mudah. Gaya punggung merupakan gaya yang menyatukan gerakan lengan dan kaki secara bergantian. Sejarah singkat renang gaya punggung dimulai sekitar pada tahun 1912 ketika pertandingan renang dibagi atas 3 kelas dalam kompetisi nasional dan internasional, yaitu gaya dada, gaya punggung, serta gaya bebas. Gaya yang dipergunakan pada saat itu adalah gaya punggung elementer atau gaya punggung dengan menggunakan kedua lengan ke atas dan gerakan kaki katak atau kaki gunting. Setelah itu diperkenalkanlah gaya back crawl. Bentuk-bentuk lain dari renang gaya punggung yang bukan back crawl sedikit demi sedikit hilang dalam pertandingan renang. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam gaya punggung hampir sama dengan renang gaya crawl atau renang gaya bebas. Perbedaannya yaitu terdapat pada posisi tubuh dan arah gerakan lengan. Dalam renang gaya punggung, posisi tubuh terlentang. Dataran punggung mengapung dengan lebih luas. Oleh sebab itu, kemampuan mengapung tubuh lebih besar dibandingkan dengan gaya crawl. Dalam gaya punggung, pengambilan napas bukan masalah karena wajah menghadap ke atas, sehingga pengambilan napas lebih leluasa. Akan tetapi, pandangan ke arah tujuan terhalang, dan bagi para perenang pemula, hal ini akan menimbulkan rasa takut. Beberapa teknik dasar dalam renang gaya punggung yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah posisi badan. Pada renang gaya punggung, posisi tubuh terlentang mendatar di bawah permukaan air kecuali kepala atau wajah yang tetap berada di atas permukaan air. Pada umumnya, kepala berada di atas permukaan air hingga sebatas telinga, sehingga wajah selalu berada di bagian atas permukaan air. Letak punggung hampir rata, sedangkan letak kedua kaki panggul sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kepala dan bahu. Posisi pandangan ke atas. Untuk teknik selanjutnya yaitu teknik gerakan kaki. Teknik gerakan kaki pada renang gaya punggung sama saja seperti teknik renang gaya bebas. Akan tetapi yang membedakan yaitu teknik ini dilakukan dengan posisi terlentang. Lakukan latihan gerakan kaki dengan posisi badan tetap terlentang. Ada beberapa teknik pada gerakan kaki saat berenang. Yang pertama, berenang di dalam air dan berdiri di tepi kolam dengan posisi punggung agak rapat pada dinding kolam. Kedua lengan dibengkokkan ke atas agar dapat memegang bagian tepi kolam. Yang kedua, bila ada aba-aba siap, para perenang mengangkat kedua kakinya ke atas ke arah permukaan air bersamaan dengan badannya, sehingga posisi seluruh anggota badan lurus terlentang di atas permukaan air. Yang ketiga, ketika ada aba-aba para perenang mulai menggerakkan kedua kakinya secara bergantian ke atas dan ke bawah. Dan yang terakhir, pada gerakan kaki bermula dari pangkal paha, lalu lutut sedikit dibengkokkan dan disertai dengan kibasan telapak kaki dengan air di kolam. Usahakan gerakan kaki Anda harus lemas dan tidak kaku. Gerakan ke arah bawah dan atas secara bergantian. Selain gerakan kaki, teknik gerakan lengan pun harus benar dan untuk itu, latihan perlu dilakukan secara tepat. Ada 3 fase gerakan lengan ketika melakukan gerakan gaya punggung, yakni menarik, mendorong, dan istirahat. Yang pertama, pada fase menarik,
Perenang dapat memulainya sesudah memasukkan telapak tangan ke permukaan air dalam beberapa inci hingga titik maksimal. Siku pun perlu ditekuk secara tepat dan tetaplah ada di sisi luar bahu. Yang kedua, fase mendorong. Perenang dapat memulainya dari akhir tarikan, kemudian juga tangan perlu melakukan dorongan ke arah belakang serta ke bawah dengan gerakan seperempat lingkaran. Dan yang ketiga, fase istirahat. Pada gerakan ini, perenang bisa memulainya dengan mengeluarkan tangan dari permukaan air, di mana yang lebih dulu keluar adalah bagian ibu jari. Sesudah tangan posisi ada di atas bahu, yakni tegak lurus dengan bagian bahu, putarlah tangan keluar. Lanjutkan dengan memasukkannya lagi ke permukaan air menggunakan jari kelingking lebih dulu. Lakukan proses ini dengan rileks yang seirama dengan lengan yang melakukan gerakan mendorong dan menarik. Dalam melakukan latihan gerakan lengan, lakukanlah di darat. Anda juga bisa melatih gerakan lengan ketika sedang berdiri di air maupun ketika memakai pelampung pada bagian perut. Sebagai teknik dasar bagi gerakan lengan, berikut ada beberapa langkah yang bisa dicoba. Yang pertama, salah satu ujung kaki dapat Anda kaitkan dengan setang pada tepi kolam, sementara kaki lainnya ditumpukan di dinding kolam dengan posisi yang sedikit ke bawah. Tujuan posisi ke bawah adalah supaya mampu memberikan kekuatan dalam menyangga tubuh. Pastikan sikap badan dibuang terlentang dan wajah dihadapkan ke atas di mana dagu sedikit ditarik, sementara kedua lengan berada di sisi tubuh. Lanjutkan dengan mengayunkan lengan secara bergantian. Lengan dapat diayun bergantian melewati kepala ke permukaan air dan kemudian masukkan ke air di mana posisi lengan ada pada sisi kepala. Sesudah tangan masuk ke dalam air, gerakan bisa dilakukan dengan menarik maupun mendorong air sekuat-kuatnya supaya lengan bisa lurus di samping tubuh. Supaya hasil yang diperoleh sempurna, rapatkan jari-jari tangan ketika melakukannya. Pengambilan napas dalam renang gaya punggung sebenarnya tidak mengalami kesulitan, karena mulut dan juga hidung selalu berada di atas permukaan air. Gangguan yang terjadi seringkali percikan air, terutama bila masuk ke dalam hidung. Percikan air tersebut terjadi terutama disebabkan oleh gerakan lengan. Untuk menghindari gangguan tersebut, usahakan agar tidak mengambil napas waktu gerakan tangan akan mendekati hidung. Yang berikutnya yaitu teknik start renang gaya punggung. Start renang gaya punggung dilakukan dengan cara mengandalkan punggung dan diselingi dengan gerakan salto yang disertai dengan gerakan tangan dan kaki. Pertama-tama, posisikan tangan serta kaki dengan kondisi yang bergantung tepat sebelum start dimulai. Kedua, lengan kemudian ditarik untuk mendekati dinding kolam sebelum melanjutkan dengan sikap menolak dan kepala ditengadahkan. Secara serentak, kaki dapat menolak sambil mengayunkan kedua lengan beserta kepala masih dalam posisi menengadah. Gerakan ayunan lengan membuka ke samping. Sesudah tolakan kaki, kedua lengan posisikan lurus. Saat tubuh sudah ada di permukaan air, tubuh lentingkan secepatnya supaya tubuh dapat meluncur secara mulus di bawah permukaan air. Tidak ketinggalan, ada pula teknik membalik dalam gaya punggung, di mana biasanya perenang akan melakukannya dengan setengah salto. Berikut ini langkah-langkahnya supaya dapat lebih membantu. Pertama-tama, sentuh dinding kolam dengan tangan kiri. Sementara tangan kiri menyentuh dinding kolam, tekuk bagian lutut dan tariklah. Arahkan lutut dengan bantuan tarikan tangan ke lengan yang ada pada dinding kolam. Tarikan lutut sekaligus ayunan tangan akan membentuk setengah salto sehingga kedua lengan di bawah ke dinding kolam. Ketika kedua lengan telah ada pada dinding kolam, luruskanlah ke atas kepala. Gerakan tolakan kaki pun harus siap dilakukan secara serentak dengan kedua tangan diluruskan lebih dulu. Tolakan kaki serentak dengan kedua lengan, diluruskan dan meluncurkan tubuh dari dinding kolam. Demikian informasi mengenai teknik renang gaya punggung yang kiranya bisa membantu Anda dalam berlatih secara lebih baik. Akan lebih baik apabila Anda memiliki pendamping dalam berlatih, supaya
ketahuan bila ada gerakan-gerakan yang kurang tepat dan bisa dibenarkan. Dan pembahasan dari saya untuk pertemuan hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Baraya.